نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن أحيا سنته ونهج نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya dan dengan rahmatnya sempurnalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan rahmatnya, alhamdulillah, kesalehan, amal-amal soleh, kebaikan demi kebaikan kita bisa kumpulkan di dunia ini, yang semoga kita berharap kelak nanti menjadi bekal di hari akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara mukmin dan kurma. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jamaah, An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman li ashabihi. Pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhbiruni an syajaratin mathaluha mathalul mu'min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabarkanlah kepadaku tentang sebuah pohon yang perumpamaannya seperti seorang mukmin. Faja'al al-qaumu yadhkuruna syajaran min syajaril bawadi. Maka para sahabat menyebutkan jenis-jenis pepohonan yang ada di pelosok-pelosok itu. Mungkin seperti anggur Rasulullah. Ada yang bilang anggur, ya ada bilang gandum, ada bilang pohon-pohon yang lain. Apalagi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanya kepada kita di sini, oh sangat banyak sekali pohon di kita. Ada pohon pisang, ada pohon macam-macam, jemaah. Qala Ibnu Umar mengatakan, wa ulqiya fi nafsi aw ru'iya annaha an-nakhlatu. Kata sahabat Ibnu Umar, tapi beliau pada waktu itu masih junior, masih kecil. Dia mengatakan, terlintas dalam benakku untuk menjawab pertanyaan Nabi tersebut, itu adalah pohon kurma. Faja'altu uridu an aquluha fa idza asnanul qaumi. Dia bilang, saya segan pengen ngejawab pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau pohon itu adalah pohon kurma. Tapi kata Ibnu Umar, dia mengatakan, saya segan menjawabnya karena banyak para sahabat yang lebih tua dariku. Ada sahabat-sahabat yang lebih senior. Ya, lu siapa? Kira-kira begitu jawab. Jadi ada semacam ketidakpercayaan diri begitu ya. Ayahnya juga ada di situ, Umar bin Khattab. Ada Umar, ada Abu Bakar, mungkin ada sahabat-sahabat yang lain, jamaah. Subhanallah. Tetapi Ibnu Umar tidak mau ngomong seperti itu. Tatkala para sahabat diam, ya, falamma sakatu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya an-nakhlatu.
Ketika sahabat diam, Rasulullah SAW mengatakan pohon itu adalah pohon kurma. Dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari, kemudian ketika Ibnu Umar ini pulang ke rumah, dia cerita sama ayahnya, ayah, sesungguhnya saya juga tadi sudah kepikir jawabannya itu pohon kurma. Kata ayahnya, kenapa kamu nggak ngomong tadi kepada Rasulullah? Kata Ibnu Umar, kan saya masih kecil gitu. Ada sahabat-sahabat senior yang lebih senior daripada saya. Kata Umar radhiyallahu anhu, jawabanmu lebih aku cintai daripada kekayaan yang saya miliki. Kenapa nggak mau ngomong? Subhanallah. Firasat Ibnu Umar ini, jamaah yang dirahmati Allah, kemudian hari ini ternyata di antara sekian banyak anaknya sahabat Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar termasuk salah satu kategori ulama di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kelompok khawasul khawas, ya. Ring satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati Allah, sering kali memberikan kepada kita, menyampaikan pelajaran dengan perumpamaan. Kata Allah, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Allah seringkali menyampaikan, Rasulullah SAW menyampaikan, ngasih pesannya itu dengan perumpamaan, ngasih pesannya itu dengan permisalan. Mukmin seperti pohon kurma, ya. Mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan, kata Rasulullah. Mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu tubuh. Kalau ada anggota tubuh yang sakit, maka akan dirasakan oleh seluruh anggota tubuh yang lain. Demikian juga di dalam Al-Quranul Karim, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, orang-orang kafir itu seperti buih, kata Rasulullah. Atau dalam ayat yang lain, ya, mereka yang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti burung terbang kemudian disambar gitu, ya. Dan dia jatuh di tempat yang tidak diketahuinya. Artinya dia tidak bisa mendapatkan kepastian di dalamnya. Jamaah sekalian, salafus saleh ketika mereka membaca sebuah perumpamaan di dalam Al-Quran, lalu mereka tidak memahaminya, maka dia akan menangis. Ini salaf, jamaah. Kalau mereka baca Quran, kemudian ayat Al-Quran itu menceritakan tentang permisalan, perumpamaan, dan mereka tidak memahami apa isi perumpamaan, maksudnya apa, mereka nangis, jemaah sekalian. Mereka nangis, Pak. Kita kalau baca Quran nggak paham, nangis kita. Nangis, insya Allah. Nangis salafus saleh. Ulama-ulama itu kenapa? Mereka mengatakan, saya tidak termasuk orang-orang yang berilmu. Oh, kalau saya nggak paham berarti saya tidak punya ilmu. Dan kalau saya tidak punya ilmu, apa nilai yang bisa saya pertaruhkan di dalam hidup ini kalau nggak ada ilmunya? Wah, dari situlah salafus saleh menyikapi ayat Al-Quran dengan sangat luar biasa. Dalam hal yang lain, Rasulullah SAW menegaskan, kata Nabi, masalul mu'min masalun nakhlati. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Apapun yang engkau ambil daripadanya, pastilah bermanfaat bagimu. Subhanallah. Nanti kita cermati dan kita jelaskan lebih dulu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 10 sisi persamaan antara pohon kurma dengan kita sebagai orang yang beriman. Yang pertama, akar, batang, dan buah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah. Kurma itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan juga nanti ada ungkapan oleh Ibnu Abdul Bar, kurma itu ada akarnya, jemaah, yang nancap di tanah. Ada batangnya, kemudian juga ada ranting-rantingnya gitu.
ada apa namanya pelepah-pelepah dan ada buahnya. Ulama mengatakan, Ibnu Qayyim rahimahullah, akar yang menghunjam ke dalam tanah itulah rukun iman. Itulah iman. Itulah iman jamaah. Ketika pohon kurma ini punya akar yang begitu kokoh, begitu kuat, demikian juga seorang mukmin, seorang muslim adalah mereka yang memiliki basis iman, kekuatan iman, kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mungkin bisa digadaikan dengan yang lain. Iman. Kalau akarnya itu di atas batu, akarnya tidak kuat, tidak kokoh, dia tidak akan bisa menghasilkan pohon yang kuat, apalagi buah-buah yang lebat. Tapi kalau akarnya menghunjam ke dalam tanah, ya akarnya bisa hidup dengan bebasnya mencengkram tanah. Ini kata Ibnu Qayyim, ini ibarat rukun iman jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imannya kokoh, imannya kuat. Dari sini kita melihat, maka benar Rasul mengatakan, mukmin itu seperti pohon kurma jamaah, karena dia memiliki keimanan. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam saya baca satu kisah, ada seorang tokoh di Eropa, ya, yang pada akhirnya dia sudah menjadi seorang profesor hari ini. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat jamaah. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat yang sebelumnya dia beragama yang lain, dia beragama Nasrani. Bahkan keturunannya, ayahnya seorang pendeta, keluarganya keluarga pendeta, dan ayahnya punya beberapa gereja dan banyak jamaahnya. Tentunya keluarganya juga berharap kalau anaknya kelak nanti bisa meneruskan jejak langkahnya, meneruskan visi dan misi hidupnya. Disekolahkanlah dia di sekolah seminari, kira-kira begitu ya. Dia mempelajari Bible, dia mempelajari Taurat, dia mempelajari perjanjian lama, perjanjian baru dan lain sebagainya. Sampai pada satu hari, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati Allah, ketika dia membuka ayat suci Al-Qur'anul Karim, dan ketika dia membaca satu ayat di dalam Al-Quran yang bicara tentang posisi Siti Maryam alaihissalam di dalam Al-Quran, ya, Siti Maryam di dalam Al-Quran digambarkan sebagai seorang perempuan yang suci, ya, seorang alqaha ilaiha, Allah wahyukan, Allah campakkan, Allah masukkan ke dalam rahimnya, yaitu Nabi Isa alaihissalam yang kelak menjadi nabi dan menjadi rasul. Dia bilang, saya baca dalam perjanjian lama posisi Maryam itu tidak seperti itu. Dalam perjanjian lama dia mengatakan Maryam itu adalah seorang pezina dan Isa itu adalah seorang anak pezina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan memang baca Al-Quran seperti itu. Mulailah keraguan di dalam hatinya menerpa jamaah sekalian. Apalagi ketika dia, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, batinnya mesti berdebat panjang tentang konsep Trinitas. Bagaimana mungkin, dia bilang, 1 tambah 1 tambah 1 kemudian jadi 1. Logika mana itu? Ini jamaah sekalian ya, bukan berarti kita mendiskreditkan, enggak. Ini kisah seseorang. Sampai pada akhirnya dia menemukan iman itu, dia menemukan keyakinan itu. Beberapa kali dia dicoba untuk itu. Subhanallah. Ini ikhwatul iman, akar, ya, akar yang kudu mengokok, yang kuat. Nah, ini mukmin. Ini mukmin. Kalau akarnya kuat, insya Allah buahnya juga jadi lebat. Amal solehnya ini banyak jemaah. Amal solehnya akan banyak, ya. Amal soleh, batang-batang, ranting-ranting hijau, dedaunannya, masya Allah. Bukan hanya amal soleh berbentuk buah, pada akhirnya itu buah itu pahala, ya, yang dia dapatkan dunia dan akhirat. Tapi coba lihat pohon-pohon jamaah yang dirahmati Allah. Dia bisa mengurangi pencemaran lingkungan. Pohon-pohon itu bisa menyerap apa namanya, Pak? Yang karbon, ya, karbon dioksida, kemudian
dia netralisir sehingga mengembalikan alam atau mengembalikan suasana, ya, lingkungan kembali lagi jadi sehat dan lain sebagainya. Bermanfaat, amal soleh terus. Meskipun orang ngasih karbon dioksida dari kendaraan dan lain sebagainya, tapi pohon itu tidak dia balas dengan keburukan yang sama, tapi dia serap keburukan-keburukan orang lain, dia netralisir, kemudian dia berikan udara-udara segar bagi kehidupan manusia. Amal soleh seorang mukmin. Kemudian dari ini semuanya, dari akar dan batang ini, kemudian lahirlah buah jamaah. Buah ini adalah pahala, ya, pahala yang akan kita petik kelak nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Al-Baghawi beliau mengatakan, hikmah perumpamaan iman dengan pohon kurma adalah karena pohon itu harus memiliki 3 hal: akar, batang, dan tangkai. Demikian pula iman tidak sempurna kecuali dengan 3 hal: membenarkan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan anggota badan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau posisi ini kuat, akar batang ini kuat, insya Allah seorang mukmin akan banyak memberikan faedah dan kebaikan-kebaikan kepada sesama dan lingkungannya. Pantang untuk berbuat pula. Hadirin sekalian, ada satu cerita seorang ayah tinggal di Palestina, sudah tua dia. Kemudian dia tulis surat elektronik, gitu, dia kirim email kepada anaknya yang tinggal di Amerika, pakai email. Ayahnya cerita, dia bilang, "Nak, sebentar lagi musim tanam jagung, gitu, tanam gandum itu tiba. Tapi ayah tidak punya orang yang orang untuk membantu mencangkul di ladang, mencangkul di kebun." Gitu. Kemudian email itu dibalas oleh anaknya. Kata anaknya, "Ayah, dalam beberapa hari ke depan, ayah nggak boleh mencangkul ladang kebun kita, karena saya di situ menyimpan, ya, hal-hal atau menyimpan benda-benda yang sangat berharga. Khabatu fiha asya saminah," dia bilang. "Saya menyimpan hal-hal yang sangat berharga di situ." Dia balas email begitu kepada ayah. Kemudian jamaah sekalian, katanya beberapa jam setelah jawaban dari anaknya ini sampai kepada ayahnya, Israel kemudian mengerahkan pasukannya dan Israel mencangkuli begitu kebun si ayah tersebut. Dia mencari hal yang disembunyikan, benda yang disembunyikan oleh si anak yang tinggal di luar negeri itu. Nah, dicangkul habis itu kebunnya, tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Kemudian besoknya anaknya berkirim surat, "Ayah, kalaupun aku tidak bisa membantumu, tetapi kelihatannya, ya, kebunmu sudah ada yang nyangkul, sudah dicangkul sama orang lain." Artinya Israelnya dikibulin sama si anak itu, karena infonya itu diserap, dibaca oleh mereka dan dicangkul itu, Pak, kebunnya itu. Ya, anaknya ini bukan beneran kalau di situ ada barang gitu, dia mancing aja. Ternyata direspon dengan sangat cepat oleh tentara Israel. Kemudian dicangkul kebun itu. Kata anaknya, "Ayah, meskipun aku nggak bantu nyangkul, tapi kan sudah dicangkulin sama orang. Selamat menanam, semoga tahun ini panennya berhasil." Luar biasa. Mukmin itu cerdasnya, Mas. Yang kedua, ikhwatul iman, pohon ini akan tumbuh kalau disiram dengan baik. Demikian halnya seorang mukmin tidak hidup hatinya kecuali apabila disiram dengan siraman rohani berupa wahyu, jemaah. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dari kerasnya hati, setelah itu Allah mengatakan begini, kata Allah, "I'lamu annallaha yuhyil ardha ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun." Ketahuilah, kata Allah, bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah bumi itu mati. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami supaya kamu memikirkannya. Hadirin sekalian, supaya pohon itu tumbuh kuat, si kurma itu butuh air, jemaah. Demikian juga halnya seorang mukmin.
Dia butuh air yang terus menyirami ruhaninya, menyirami hatinya, menyirami kegundah gulanaan hidupnya. Apa dia? Wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu, majlis ta'lim, baca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya jamaah sekalian. Supaya imannya tetap subur, imannya tetap tumbuh dengan baik, yang nantinya akan mendatangkan buah-buah yang manis. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan dalam salah satu ayatnya, kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hati ini insya Allah akan menjadi tenang jamaah. Oleh karena itu coba kita lihat, kalau kita ngaji Quran jamaah, baru selembar dua lembar itu bawaannya ngantuk aja. Atau lagi di majlis taklim kayak begitu itu bawaannya ngantuk. Kenapa? Karena ketenangan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dengan kontan gitu ya. Tatmainnul qulub, hati ini menjadi adem, hati ini menjadi tenang, menjadi nyaman. Subhanallah, itu luar biasa. Hadirin sekalian, ini ya, ada seorang pemborong gitu ya. Dia punya usaha banyak jemaah, tapi dia cerita kepada sahabatnya, saya usaha di mana-mana. Ya, duit saya banyak, tabungan saya juga banyak, tapi dia bilang saya tidak bisa tidur kalau malam hari. Susah banget untuk tidur. Baru kalau minum obat baru bisa tidur. Nah, pada suatu hari dia coba inspeksi, dia turun ke lapangan, melihat bangunan yang sedang digarap. Subhanallah, dia melihat seorang pekerja, ya, dalam jam istirahat itu dia cuma beralaskan beralaskan karung semen begitu. Kemudian subhanallah dia bisa lelap 5 menit dia baru rebahan, itu sudah lewat gitu. Sudah mendengkur, lihat subhanallah. Begitu nyaman jemaah, begitu nikmat, begitu tenang hidupnya. Oh, ternyata ikhwatal iman, kebahagiaan itu terletak adanya di dalam hati. Kalau hati ini nyaman, hati itu tenang, maka insya Allah juga akan aman hidup kita. Dan hati ini akan subur, akan tumbuh ketika ada siraman yang optimal, siraman yang maksimal. Disiramnya yaitu dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kudu telaten jamaah sekalian ya. Dalam hal ini seorang mukmin harus selalu ngontrol setiap waktu pohon imannya ada dalam hati dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Sebab jika tidak, maka dikhawatirkan akan gersang, kemudian dia akan mati. Ya, dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya iman di dalam hati seorang di antara kalian itu bisa luntur. Innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawbu. Iman ini akan luntur sebagaimana lunturnya pakaian. Pakaian ini kalau sering dipakai, sering kena matahari, sering dicuci, yang awalnya warnanya itu ngejreng gitu ya, warnanya itu bagus banget, lama kelamaan ini akan luntur. Iman juga demikian, ikhwatal iman. Hadirin ya, kata Rasulullah, iman juga lama kelamaan kalau dibiarin, nggak dipelihara, nggak disiram, lama-lama juga akan luntur. Maka berdoalah kepada Allah untuk memperbaharui iman di dalam hati kalian. Di antaranya jamaah sekalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fajaddidu imanakum bila ilaha illallah. Sering-sering perbaharui iman kalian, kata Nabi, dengan kalimat la ilaha illallah, ya, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan senantiasa menjaga kelenturan ya dan kegemburan iman yang ada di dalam hati kita insyaallah. Yang ketiga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan mukmin dengan korma. Korma ini memiliki akar yang sangat kokoh. Tadi sudah dibahas di awal. Ini umpamanya adalah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula iman apabila mengakar di dalam hati seseorang, maka akan kokoh seperti gunung yang tak tergoyahkan sedikit pun.
Iman ini kudu seperti akar, gak boleh nempel di batu, tapi dia mesti menghunjam ke dalam tanah. Dia mesti membuat jaringan yang kuat. Nah, ini iman seorang. Maka kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, kata Allah, asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya menghunjam kokoh ke dalam tanah, sementara cabangnya menjulang tinggi di atas langit. Ini mukmin ikhwatal iman. Susah kita kalau nyambut pohon kurma sendirian, berdua bertiga juga susah jemaah. Ya, kecuali dia dipaksa pakai alat berat, mungkin dibalikan, itu baru bisa. Nah, seorang mukmin itu tidak bisa imannya nggak bisa dicabut begitu saja. Tapi kalau seorang mukmin misalkan yang imannya itu bisa terkulai, lemes, terkapar karena godaan-godaan sedikit, oh berarti imannya nggak sekokoh, nggak sekuat yang dibayangkan. Ini kudu diperbaharui lagi jamaah. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Misalkan jamaah, hari ini menjadi isu-isu ya kadang-kadang, wallahu a'lam bishawab. Ada orang-orang yang ada gerakan-gerakan tanda petik ya, pemurtadan jamaah. Ada orang diiming-imingi dengan beberapa rupiah, diiming-imingi dengan beberapa jenis makanan. Dia sudah terkulai, sudah tidak bisa membendung derasnya tuntutan ekonomi, meskipun hidupnya susah. Ya, betul hidupnya susah, tapi iman itu tidak semudah itu ya. Iman itu tidak semurah ketika digadaikan dengan hal-hal seperti itu jamaah. Iman tetap kudu kuat, kudu kokoh. Maka dulu kita diajari itu di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kokoh kuatnya seorang Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ya, siang hari dia dijemur di padang pasir dengan terik matahari yang sangat luar biasa. Dadanya ditindih dengan batu besar. Dia diminta oleh tuan-tuannya, oleh para penguasa Quraisy yang musyrik, supaya dia meninggalkan keyakinannya. Apa kata Bilal? Tidak, saya adalah, ya dia bilang, ahadun. Saya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, subhanallah. Ini iman yang kokoh, akar yang kokoh jamaah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Bilal. Karena suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang kepada Bilal, "Ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, ceritakan kepada kami amal istimewa apa yang engkau lakukan di dalam Islam ini. Kenapa ya Rasulullah? Kata Bilal, saya tidak melakukan apapun. Tidak, kata Nabi. Laqad sami'tu dafa na'laika baina yadayya fil jannah. Aku telah mendengar wahai Bilal, dengan telingaku sendiri ada suara terompahmu di surga. Subhanallah. Jamaah, kokohnya iman Bilal, padahal dia seorang hamba sahaya, seorang budak yang tidak ada nilainya, tapi ketika dia memeluk Islam, dia menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia kokoh sekokoh gunung, dia teguh karang di lautan. Meskipun deburan ombak, ya, angin topan, angin puting beliung menghantam, tapi tidak bergeser sedikit pun. Inilah iman seorang mukmin, seperti akar pohon kurma yang begitu kuat jamaah. Yang lainnya, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pohon kurma ini tidak akan bisa tumbuh jamaah, dan tidak akan optimal pertumbuhannya kalau ya tidak kita singkirkan hama-hama tumbuhan yang mencoba menggerogoti dan menghabiskan energi yang ada di dalam tanah yang akan bisa membuat dia tumbuh subur. Kudu hama kudu diberantas, dibersihkan dan diberantas. Iman banyak gangguannya, ikhwatal iman. Hidup ini banyak gangguannya, Pak. Maka harus sering-sering merawatnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin." Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, ini benar-benar akan kami tunjukkan, kalau kata Allah, kalau mereka benar-benar jamaah.
Maka dalam surat Al-A'la yang biasa kita baca, Allah itu mengatakan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang senantiasa hidupnya mensucikan diri. Tazkiyatun nafs, muhasabah. Oh, rupanya sudah banyak nih hama di dalam iman kita. Kita bersihkan dengan tazkiyah itu, dengan muhasabah. Mungkin ada ria, ada sum'ah, ada iri, ada dengki kepada yang lain. Nah, ini kudu dicabut itu. Ya, benalu-benalu itu kudu disingkirkan supaya pohon iman kita, pohon Islam kita, pohon amal soleh kita benar-benar tumbuh secara proporsional. Nah, begitu ya. Kemudian yang lainnya jamaah, korma ini pohon yang multi manfaat. Pohon korma ini penuh barokah. Buahnya, batang kayunya, ya, kemudian pelepahnya, ini bisa dimanfaatkan jamaah. Oleh karena itu, Syekh Abdul Majid Az-Zindani, beliau salah seorang pakar dalam ilmu mukjizat ilmiah Al-Quran. Dia ungkap jemaah, kenapa Rasulullah SAW mensunnahkan buka puasa itu dengan buah korma jemaah. Karena ketika orang puasa, glukosanya itu berkurang, kandungan gula dalam sel darah berkurang. Kurma ini adalah salah satu buah yang sangat cepat sekali diserap oleh tubuh kita untuk menggantikan posisi atau menstabilkan ya glukosa di dalam darah, dan ini sangat dibutuhkan oleh seorang mukmin. Dan kenapa pula ketika Rasulullah SAW mensunahkan bayi lahir kudu ditahnik. Ditahnik itu kurmanya kita kunyah begitu sampai lembut, sampai halus, kemudian ditempelkan ke langit-langit rahang mulutnya gitu ya, langit-langit rahang mulut si bayi itu. Subhanallah jamaah sekalian. Kenapa? Karena ketika si bayi ini lahir, ya kadar glukosa darahnya itu ya berkurang sekian persen, dan kurma adalah cara sangat efektif sekali untuk menstabilkan posisi si bayi tersebut. Luar biasa. Hikmahnya banyak, berkahnya banyak. Pohonnya juga luar biasa jamaah. Kemudian pelepahnya dulu pada zaman Rasulullah SAW, dan hari ini orang-orang yang hidup di Baduy, hidup di perkampungan dalam sana, di tengah-tengah gurun pasir misalkan, mereka ya menjadikan pelepah kurma itu sebagai atap rumahnya. Artinya apa? Seorang mukmin juga adalah orang sosok yang penuh dengan manfaat, penuh dengan barokah. Ya, manfaat ucapannya, tingkah lakunya, ide-idenya, pikirannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat bagi manusia yang lain. Ini mukmin. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mukmin itu tidak bisa lihat orang lain kesusahan kecuali dia tergerak untuk bantu. Mukmin itu nggak bisa makan sendiri, nggak boleh. Kata Rasulullah SAW, ta'amul wahid yakfi isnain. Ya, sepiring itu cukup untuk berdua. Bukan 2 piring hanya cukup atau dimakan oleh sendirian, enggak. Mukmin itu nggak boleh rakus jamaah. Mukmin itu nggak boleh kata-katanya kotor, menyakiti orang lain, sumpah serapah, umpatan, celaan, cacian, makian, enggak. Mulutnya itu bersih jamaah sekalian. Sebagaimana bermanfaatnya pohon korma. Nggak boleh ketika ada orang kesusahan kemudian kita biarkan begitu saja. Kata Rasulullah SAW, masalul mu'min kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita, ada seorang namanya Syekh Wuhairi. Dia tinggal di Masjidil Haram di Mekah. Ketika sholat zuhur kayak begini jamaah, ya, dia pergi ke masjid. Ya. Setelah dia selesai melaksanakan sholat zuhur, dia melihat ada seseorang di antara jamaahnya, di antara jamaah sholat zuhur itu, dia lagi khusyuk berdoa jamaah. Dan kelihatan orang ini orang yang tanda petik membutuhkan bantuan orang lain, orang susah gitu. Nah, Syekh ini kemudian dia ngerogoh saku, Pak, ngerogoh kantongnya,
Dan ditemukan di situ ada beberapa lembar uang real ya. Ada 20 real, ada 10 real, ada 5 real. Ya. Kalau ada uang-uang dengan nominal seperti itu, kalau kita ini yang paling banyak keluar yang mana? Yang 5. Nah, Syahini juga cantik, ngeluarin yang 5 real. Kemudian dia selipkan di tangannya, kemudian dia ajak salaman orang itu. Ya niat bantu tapi dengan cara yang elegan lah. Dia bilang assalamualaikum. Orang lagi doa ini kemudian jawab salamnya waalaikumsalam. Ketika dua tangan ini ketemu dan si orang itu merasakan ada sesuatu di tangannya dan dia tahu itu uang. Nah dia buru-buru tarik tangannya ini jamaah. Dia tarik tangannya itu. Si orang yang dibantu itu ditarik tangannya, dia narik, nggak ngambil dia. Nah saya ini bilang mungkin saja dia orang yang ya tidak mau dibantu dengan cara seperti inilah gitu ya. Atau dia orang ifah, orang yang menjaga kehormatan diri dari minta-minta sama orang. Kemudian saya ini sholat sunnah 2 rakaat ba'diyah zuhur. Tapi rupanya orang itu nggak pulang juga ya Pak. Orang itu tetap aja di situ. Kemudian setelah itu dia datang kepada saya setelah saya sholat sunnah 2 rakaat. Dia tanya jamaah. Apa pertanyaannya? Dia bilang begini. Syekh katanya, tadi Anda itu mau ngasih berapa duit sih? Tadi mau ngasih berapa duit? Oh rupanya butuh juga nih orang. Nah kata saya, ya adalah masa saya bilang berapa-berapanya itu nggak etis dia bilang. Kalau Anda terima ya syukur, kalaupun nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi dia ini maksa, billahi alaika kam satu tini. Anda mau ngasih berapa duit tadi itu? Kata saya itu biar urusan saya saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah. Kemudian orang ini bilang, wallahi dia bilang, demi Allah, tadi itu saya berdoa dan saya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala uang 5 real. Oh ternyata doanya juga minta 5 real. Nah kata saya tadi, kenapa Anda tidak ambil tadi duitnya? Kata. Saya juga ngasih kepada kamu itu 5 real. Subhanallah. Dia bilang saya kaget. Kata. Saya heran, saya takjub, saya kaget. Kagetnya apa? Dia bilang doa ini belum kelar, tapi rupanya Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengijabah doa saya. Subhanallah jamaah. Coba nanti dilihat, ada yang doa khusyuk kan? Mungkin butuh bantuan gitu. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mukmin ini jamaah, mukmin ini subhanallah nggak bisa tinggal diam Pak. Mukmin ini senantiasa kudu banyak manfaat kepada yang lain. Idenya, pikirannya. Dulu sahabat itu ada sahabat yang luar biasa. Kalau dia mau sedekah pergi dia ke masjid. Di masjid, ya, di masjid dia keluarin uang kemudian ditaruh di bawah karpet atau di bawah apalah dulu begitu ya. Kemudian dia pulang dengan harapan uang itu ditemukan oleh orang dan orang itu nggak mesti tahu siapa yang ngasih lah gitu subhanallah. Pada suatu hari dia ke masjid ya, kemudian dia naruh uang seperti biasa. Rupanya ada anaknya itu ngeliat. Ketika ayahnya ini pulang, anaknya ngeliat, oh itu katanya uang ayah saya yang jatuh. Kemudian diambil uang tersebut, kemudian dibawa ke rumah. Dia bilang kepada ayahnya, ayah, tadi uangnya jatuh tuh di masjid nih uangnya. Kata ayahnya, bukan jatuh, sengaja dijatuhin. Dan harapannya bukan kamu yang ngambil, orang lain yang ngambil. Saya mau sedekah gitu. Terus gimana dong? Ya udah kita tanya sama Rasulullah. Kita tanya kepada Rasul, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, niat sedekahmu sudah dicatat Allah dan uang itu hak anakmu nggak apa-apa diambil. Subhanallah. Kata anaknya mungkin besok-besok seperti itu lagi ayah ya. Kalau mau sedekah. Atau jamaah nanti coba dibuka-buka karpetnya, kali aja ada yang sedekah gitu. Nah, ikhwatal iman, itulah mukmin, banyak manfaat kepada yang lain. Udah mau habis ya? Ya, ini masih ada ulang. Ini simpel-simpel aja. Kemudian jamaah sekalian, luar biasa. Korma itu macam-macam, Pak. Ada apa? Korma ajwa, terus apa lagi? Macam-macam ya. Nah, ikhwatal iman, sebagaimana korma ini banyak jenisnya, buahnya, rasanya, bentuknya. Ini artinya apa ikhwatal iman? Mukmin itu juga beda tingkatan-tingkatannya, ya kan? Orang itu tidak semuanya dalam derajat yang sama, kualitas yang sama. Tidak. Ada yang nilainya 10, ada yang 9, ada yang 8, ada mungkin juga yang lebih rendah, lebih bawah. Ini seperti firman Allah dalam surat Fatir, kata Allah, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafayna min ibadina
Wa minhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah, dzalikal huwal fadlul kabir. Ada orang yang Masya Allah zalimun li nafsihi, zalim kepada dirinya, artinya keburukannya lebih banyak daripada manfaatnya. Ada juga orang yang potensi baiknya dengan potensi buruknya ini berimbang, Pak. Ke masjid rajin, maksiat juga rajin, gitu ya. Thalabul ilmi rajin jamaah, tetapi thalabul ilminya itu hanya di majelis ilmu, keluar itu sudah ganti baju gitu. Ada cerita jamaah sekalian, ada seorang pencuri, tapi sebelum mencuri kedua, dia biasa sholat sunnah dulu 2 rakaat, supaya mencurinya aman, nggak ketangkep gitu. Sehingga ketika satu hari dia mencuri rumah orang, ya, dan subhanallah tidak ada seorang pencuri pun yang masuk rumah itu kena pakai jeruji besi begitu, tapi besinya bisa dia patahkan. Ditangkap dia, apasnya juga kan setinggi-tinggi, sepandai-pandai tupai melompat, ujungnya jatuh juga ke tanah, ketangkap nih pencuri alim ini, Pak. Ditanya sama polisi, ditanyanya begini, dia bilang, kalau engkau biasa mencuri saya nggak nanya itu, karena kamu memang biasa mencuri. Yang saya tanya adalah gimana caranya kamu bisa melelehkan besi. Jadi besi itu nggak patah, tapi kayak Samsung gitu kalau bilang begitu ya, dibuka gitu, keluar dari penjara. Gimana? Apa dia bilang? Dia bilang bil jiddi tuktasabu ma turidu. Kalau engkau sungguh-sungguh engkau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan. Wa bituko talinu bihil hadidu, dia bilang. Kalau engkau takwanya kuat, maka besi-besi juga itu akan meleleh dengan sendirinya. Kan saya bisa sholat dulu sebelum nyuri. Nah itu nyurinya apakah bukan takwa? Masya Allah. Dia bilang dengan takwa, padahal dia nyuri. Nah ada juga yang tipe begini, iman dengan takwanya itu, takwa dengan buruknya ini seimbang. Tapi juga ada ikhwatul iman yang potensi baiknya lebih banyak dari potensi buruknya. Nah sebagaimana korban juga begitu ikhwatul iman. Ya, jadi kadang kita di level apa kita nggak tahu. Yang penting adalah maksimal usaha supaya menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, sabar dan tabah. Kira-kira pohon kurma itu pohon yang kuat, angin macam-macam pun jarang pohon kurma yang roboh gitu ya. Nah mukmin juga seperti itu, banyak ujian, banyak godaan, banyak musibah, kuda tetap kokoh seperti pohon kurma. Yang kedelapan, pohon kurma itu tua-tua keladi rupanya jemaah. Semakin tua itu, masya Allah, buahnya semakin manis, Pak. Pohon kurma itu begitu. Artinya seorang mukmin semakin panjang usianya, semakin dewasa, semakin senior, hendaklah dia semakin bijak, semakin berilmu, semakin berbobot, semakin berisi. Orang bilang seperti apa? Ilmu padi. Maka kata Nabi, orang yang baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik pula amal soleh. 9. Kalaupun ada duri pohon kurma, tapi durinya ini duri untuk orang-orang yang tidak baik, duri bagi keburukan. Artinya seorang mukmin tidak boleh tinggal diam kalau ada penyimpangan, kalau ada kemungkaran, kalau ada penyelewengan, kalau ada kemaksiatan. Kudu responsif, ya, tidak boleh lulu gue nggak bisa, karena mukmin itu kudu amar ma'ruf nahi mungkar, ya, amar ma'rufnya kepada kebaikan, tapi nahinya kepada kemungkaran. Nggak bisa, nggak nyaman kalau ada sesuatu yang membuat kita nggak enak gitu jamaah sekalian. Responsif, kayak Umar gitu ya. Maka dengan sikap seperti itu Umar itu dimusuhi, dijauhi oleh setan. Kalau Umar jalan di tepian jalan, setan jalan di tepian yang lain, nggak mau dekat sama Umar. Kenapa? Dia punya sense, ya, sensitivitas imannya itu begitu tinggi jamaah. Kita perlu jadi duri-duri bagi keburukan. Mohon maaf ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak di sosial media ya. Di sosial media ini mungkin jamaah bisa menyampaikan. Muslim itu orang yang sangat toleran jamaah. Tetapi kalau menyangkut masalah-masalah yang sifatnya prinsip akidah tidak bisa, Pak. Tidak bisa dibungkus dengan bahasa toleransi. Ya, misalkan nanti ini jadi diskusi panjang memang. Boleh nggak bilang Natalan misalkan ya kepada non Muslim? Mukmin itu ada prinsipnya jamaah.
nolong orang oke, bantu orang tidak lihat agamanya apa siap, kudu yang paling depan. Tapi kalau sudah bicara masalah akidah, lakum dinukum waliyadin, itu kudu tegas jamaah. Kenapa? Iman ini sakit hati kita ketika mukmin muslim, tapi kok kenapa dipaksa untuk menjalankan syariat agama yang lain? Ini nggak bisa, ini bukan toleransi lagi namanya. Ini namanya talbisul haqqi bil batil, ya, mencampur adukan antara hak dengan batil dan lain sebagainya. Ini silakan teman-teman, mungkin kalau kita bisa memberikan kontribusi solusi, ya, itu baik sekali. Jangan sampai akidah ini tercemar atau pakai apa itu atribut-atribut tertentu gitu ya. Nah, itu topi apa gitu jamaahnya. Ini kaji dulu deh, tolong dikaji. Ada resiko imannya enggak? Kalau ada resiko imannya jamaah, ini akan kebawa ke akhirat gitu ya. Ini mesti dikaji. Terakhir, si pohon korma ini nggak akan tumbuh kecuali di tanah yang subur. Demikian juga mukmin, demikian hanya iman, dia tidak bisa tumbuh pada setiap hati manusia. Artinya mukmin itu kalau dia tumbuh, dia akan memberikan kebaikan yang banyak. Dan di situ kudu yang menjadi baik, ya, tempat-tempat yang baik, hingga di hal-hal yang positif.